Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Faiz Muhammad 90. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan berlangganan secara gratis dengan cara klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan melalui HP kalian, dan kalian akan jadi penonton yang pertama melihat video ini. Terima kasih. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas materi tentang kebugaran jasmani. Sebelum kita mempelajari tentang kebugaran jasmani, kalian harus paham terlebih dahulu apa pengertian kebugaran jasmani. Mari kita bahas. Yang pertama adalah pengertian kebugaran jasmani. Seperti di layar terlihat bahwa pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, di sini yang termasuk aktivitas atau yang dimaksud dengan aktivitas adalah semua kegiatan kalian yang berhubungan dengan gerak. Kalian menyapu rumah itu juga termasuk aktivitas. Kalian berangkat dari rumah menuju ke sekolah itu juga termasuk aktivitas. Nah, apabila setelah melakukan aktivitas itu kalian tidak mengalami kelelahan yang berarti, itu berarti kalian mempunyai kebugaran fisik yang bagus. Di sini maksudnya adalah kalian masih punya tenaga cadangan dan selalu bersemangat untuk melakukan aktivitas lainnya. Justru di sini akan terlihat bahwa kalian mempunyai kebugaran jasmani yang sangat bagus atau kebugaran jasmani yang sangat prima. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, makanan bergizi. Jelas bahwa apa yang kalian makan itu akan mempengaruhi daya tahan tubuh kalian, juga akan mempengaruhi kebugaran jasmani kalian. Kalau yang kalian makan makanan yang tidak bergizi, bisa dibilang kebugaran jasmani kalian akan sangat kurang. Mungkin kalian akan lebih capek atau kalian sering capek. Yang kedua adalah kebiasaan hidup sehat. Ini juga sangat mempengaruhi kebugaran tubuh kalian, karena kebiasaan hidup yang tidak sehat itu akan berpengaruh besar terhadap kebugaran tubuh kalian. Yang ketiga adalah aktivitas jasmani yang dilakukan secara teratur. Mungkin kalian di rumah ada yang olahraga secara teratur, itu juga sangat mempengaruhi kebugaran tubuh kalian. Dan bagi kalian yang tidak punya aktivitas fisik atau olahraga yang teratur, kemungkinan besar kalian akan mudah lelah atau bahkan kalian akan mudah terserang penyakit. Yang terakhir adalah pola istirahat yang cukup. Nah, di sini anak-anak memang sederhana. Pola istirahat, hanya istirahat. Kalian mungkin sampai lupa bahwa istirahat itu penting. Akhirnya waktu kalian habis untuk bermain-main. Adapun fungsi dari kebugaran jasmani. Yang pertama, meningkatnya sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Seperti yang kalian lihat di layar, sudah diterangkan. Yang kedua adalah meningkatnya komponen kelentukan, stamina, dan kecepatan. Yang nomor 3, mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh setelah berlatih atau bahkan pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ibu hamil, orang tua, dan pemulihan setelah sakit. Nah, di sini anak-anak, kebugaran jasmani fungsinya adalah mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh. Nah, kalau kalian kebugaran jasmaninya bagus, maka pemulihan fungsi organ tubuh kalian akan semakin cepat. Bagi olahragawan atau bagi kalian yang atlet, derajat kebugaran jasmani yang tinggi berfungsi untuk meningkatkan prestasi tentunya. Ini berkaitan erat dengan prestasi yang kalian dapatkan. Apabila kalian mempunyai derajat kebugaran jasmani yang tinggi, itu akan bisa mendorong kalian untuk berprestasi lebih tinggi lagi. Yang terakhir adalah merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita dan anak-anak. Nah, biasanya anak-anak yang mempunyai perkembangan dan pertumbuhan yang lebih cepat atau pertumbuhannya bagus, itu bisa dibilang kebugaran jasmaninya juga sangat bagus. Berikut adalah komponen-komponen kebugaran jasmani. Anak-anak, sebelum kita memasuki ke materi komponen kebugaran jasmani, kalian harus tahu dulu apa itu yang namanya komponen. Komponen adalah isi daripada
kebugaran jasmani. Di dalam kebugaran jasmani itu ada apa saja? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kelentukan atau flexibility. Lebih lengkapnya nanti akan saya jelaskan setelah saya menyebutkan semua komponen kebugaran jasmani. Yang kedua ada keseimbangan atau balance. Yang ketiga ada kekuatan. Yang keempat ada kecepatan atau speed. Yang kelima ada kelincahan atau agility. Yang keenam ada daya tahan atau endurance. Yang ketujuh ada daya ledak atau power. Yang kedelapan ada koordinasi atau coordination. Yang kesembilan ada ketepatan atau akurasi. Dan yang terakhir, yang kesepuluh ada reaksi atau reaction. Nah, jadi komponen kebugaran jasmani di sini ada 10. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yang saya sebutkan tadi ada kelentukan atau flexibility. Yang pertama adalah kelentukan atau flexibility. Pengertiannya adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. Contohnya kelentukan adalah seperti kalian melakukan gerakan cium lutut. Itu kalau kalian bisa cium lutut dalam keadaan kaki yang lurus, berarti kalian mempunyai kelentukan yang sangat bagus. Yang kedua, keseimbangan atau balance. Mungkin dari kita lihat dari namanya kalian sudah tahu semuanya keseimbangan itu seperti apa, tapi kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Keseimbangan di sini mempunyai arti kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ saraf otot sehingga dapat mengendalikan gerakan-gerakan dengan baik dan benar. Menurut kalian, contoh gerakan keseimbangan itu seperti apa? Mungkin di SD sudah pernah kalian melakukan seperti gerakan pesawat terbang dengan satu kaki, itu juga termasuk keseimbangan. Contoh latihannya seperti di layar. Yang pertama, berjalan di atas balok kayu selebar 10 cm sepanjang 10 meter, itu juga termasuk keseimbangan. Berdiri dengan satu kaki, tubuh membentuk kapal-kapalan, sikap lilin, berdiri dengan tangan sebagai sandaran tubuh. Intinya, kalau kalian mempunyai keseimbangan yang sangat bagus, 5 latihan ini saya yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya ada kekuatan atau strength. Nah, di sini saya yakin sudah tahu kekuatan itu seperti apa. Tapi kalau kalian ditanya pengertiannya kekuatan itu apa, saya yakin kalian belum tentu bisa menjawabnya. Nah, maka dari itu kita pelajari bersama-sama. Kekuatan. Pengertiannya adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Contohnya, squat jump melatih kekuatan otot tungkai dan otot perut. Nah, squat jump di sini adalah seperti yang ada di gambar ini anak-anak. Jadi posisi jongkok, kemudian posisi berdiri, dan itu diulangi berkali-kali, ini namanya squat jump. Yang kedua, push up. Ini melatih otot lengan. Gerakannya seperti yang ada di gambar ini. Ini adalah cara push up yang baik dan benar. Yang ketiga, sit up melatih kekuatan otot perut. Nah, kalau kalian kepingin mempunyai perut yang bagus atau yang sering kita dengar six pack, ini latihannya dengan cara sit up seperti ini. Kalian lihat di layar. Yang nomor 4, angkat beban melatih kekuatan otot lengan. Nah, di sini angkat beban bisa dengan barbel yang seperti ini itu gerakannya. Itu melatih kekuatan otot lengan. Yang nomor 5, back up melatih kekuatan otot perut. Gambarnya seperti yang ini. Ini adalah gerakan back up. Dan yang terakhir, pull up untuk melatih kekuatan otot lengan seperti ini yang bergelantungan, naik turun bergelantungan, itu namanya pull up. Itu kekuatan anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang kecepatan atau speed. Di sini kecepatan mempunyai pengertian kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dengan waktu sesingkat-singkatnya.
dalam tanda kutip saya garis besari di sini adalah waktu sesingkat-singkatnya, berarti secepat mungkin. Contoh gerakannya adalah lari cepat 50 meter, lari cepat 100 meter, dan yang terakhir lari cepat 200 meter. Nah, apabila kalian mempunyai kecepatan yang sangat bagus, otomatis kalian akan menempuh jarak ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Mungkin itu kecepatan, saya yakin kalian sudah mengerti semuanya. Kita lanjut ke komponen yang selanjutnya adalah kelincahan atau agility. Mungkin kalian sering dengar kata kelincahan, tapi apa yang dimaksud kelincahan itu saya yakin kalian belum paham betul pengertiannya. Pengertian dari kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi di area tertentu dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan, atau dari samping ke depan. Jadi di sini adalah kata kuncinya kelincahan adalah merubah posisi atau merubah arah dari depan ke belakang, dari kanan ke kiri dengan waktu yang cepat. Itu namanya kelincahan. Contoh kegiatannya atau contoh latihannya adalah lari zigzag. Nah, lari zigzag yang belok-belok itu melatih kelincahan. Nomor 2, lari bolak-balik 5 meter. Nomor 3, lari bolak-balik 10 meter. Nomor 4, lari angka 8, membentuk angka 8. Dan yang terakhir nomor 5, kombinasi lari bolak-balik dengan lari zigzag. Nah, kesemuanya ini adalah latihan untuk melatih kelincahan. Yang selanjutnya, komponen yang selanjutnya adalah daya tahan atau endurance. Apa yang dimaksud daya tahan? Mari kita bahas bersama-sama. Pengertiannya adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus. Contoh kegiatannya atau contoh latihannya, lari 2,4 km, ini membutuhkan daya tahan. Lari 12 menit, lari multi-stage atau lari bolak-balik, angkat beban dengan berat yang ringan namun dengan repetisi dan set yang banyak. Jangan sampai salah paham anak-anak. Kalau angkatnya bebannya dengan setnya sedikit, misalkan cuma 5 kali, ini adalah latihan kekuatan. Tapi kalau angkat beban yang beratnya ringan tapi dilakukan banyak set, ini namanya latihan daya tahan otot, bukan kekuatan otot. Yang terakhir adalah lari naik turun bukit. Nah, lari naik turun bukit itu juga termasuk latihan daya tahan. Yang selanjutnya, komponen kebugaran jasmani adalah daya ledak atau power. Pengertiannya adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sependek-pendeknya. Jadi, contohnya power adalah vertical jump atau lompat ke atas, melatih daya ledak otot tungkai. Tungkai itu kaki ya anak-anak. Front jump, meloncat ke depan, melatih daya ledak otot tungkai. Front jump berarti lompat ke depan. Side jump, meloncat ke samping, melatih daya tahan otot tungkai juga. Jadi di sini yang dimaksud kemampuan seorang dalam mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sependek-pendeknya atau daya ledak ini seperti kalian melakukan start sebelum lari cepat atau lari jarak pendek. Nah, yang namanya daya ledak di sini adalah saat gerakan pertama kalian setelah melakukan start. Nah, itu. Pada saat start kalian membutuhkan daya ledak yang sangat kuat untuk kalian bisa melaju secepat-cepatnya. Yang selanjutnya adalah komponen kebugaran jasmani, koordinasi atau coordination. Apa itu koordinasi? Pengertiannya adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif. Kalian bisa memberikan contoh bagaimana gerakan koordinasi? Ini adalah contoh gerakan atau contoh latihan koordinasi. Memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan, kemudian menangkapnya lagi dengan tangan kiri. Sepertinya mudah, tapi kalau kalian lakukan, ini akan sangat sulit kalau kalian tidak mempunyai komponen yang satu ini, koordinasi.
Memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kiri, kemudian menangkapnya lagi dengan tangan kanan, itu sebaliknya. Melempar ke atas bola tenis dengan tangan kanan, kemudian ditangkap kembali dengan tangan kiri. Atau nomor 4 juga sebaliknya. Atau lebih simpel lagi, contoh gerakan koordinasi adalah tangan kanan bentuk lingkaran ke kanan, tangan kiri bentuk lingkaran ke kiri. Nah, itu juga termasuk latihan koordinasi yang sangat simpel. Kita masuk ke komponen yang selanjutnya adalah ketepatan atau akurasi. Ketepatan di sini mempunyai arti kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Contohnya, memasukkan bola basket ke keranjang itu membutuhkan akurasi. Kalau kita tidak punya akurasi, kita akan susah untuk memasukkan bola basket itu ke dalam keranjang. Mungkin kalian suka sepak bola, bahwa seorang pemain sepak bola kalau tidak mempunyai ketepatan, maka dia tidak bisa menendang bola ke arah yang diinginkan. Yang terakhir adalah reaksi atau reaction. Reaksi di sini mempunyai pengertian kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera. Di sini contohnya bisa seperti seorang penjaga gawang saat menerima tendangan penalti. Kalau seorang penjaga gawang tidak punya reaksi yang bagus, dia tidak akan bisa menebak bola itu diarahkan kemana. Seperti contohnya di layar, menangkap bola tenis yang dilempar ke kanan dan ke kiri oleh orang lain. Jadi kalian menerima bola dari teman kalian yang dilemparkan ke kanan dan dilemparkan lagi ke kiri. Kalian kalau bisa menangkapnya itu dengan waktu yang cepat, berarti kalian punya reaksi yang sangat bagus. Itu adalah 10 komponen dari kebugaran jasmani. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan tentang kebugaran jasmani. Yang pertama tadi pengertian tentang kebugaran jasmani sudah saya berikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, dan yang terakhir adalah komponen-komponen kebugaran jasmani sudah saya berikan semuanya. Tugas kalian di rumah adalah siapkan buku di buku tugas di buku PJOK pertanyaan yang saya sebutkan berikut ini. Yang pertama, sebutkan pengertian dari kebugaran jasmani. Yang kedua, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Dan yang ketiga, sebutkan 10 komponen-komponen kebugaran jasmani beserta pengertian dan contoh latihannya. Cuma 3 anak-anak tugasnya. Tugasnya kalian tulis di buku, kalian fotokan, lalu kalian kirim ke WA pribadi saya. Mungkin itu saja anak-anak. Saya harap kalian mempunyai kebugaran tubuh yang kuat, kalian mempunyai daya tahan yang kuat, sehingga kalian bebas atau terhindar dari segala macam penyakit seperti wabah yang sekarang melanda kita ini, pandemi virus corona atau COVID-19. Ini yang diserang adalah imunitas tubuh kita atau kebugaran tubuh kita. Kalau kita imunnya jelek, maka kita akan mudah terkena penyakit virus corona ini. Namun sebaliknya, kalau kita mempunyai imun yang kuat, kita mempunyai kebugaran jasmani yang sangat kuat, maka virus apapun akan keluar tubuh kita. Mungkin itu saja materi dari saya. Silahkan tinggalkan kolom komentar di bawah ini. Cantumkan nama kalian, kelas kalian, dan asal sekolah kalian agar saya tahu bahwa kalian sudah menonton video ini. Saya Muhammad Faiz, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.